Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan saya untuk menyampaikan ini semua dan antuna semua untuk pendengaran dan waktu yang disempatkan untuk mendengarkan. Baik, akhwati, Masya Allah, Alhamdulillah, semoga hari ini menjadi hari di mana ditambah-tambahkannya lagi amal ibadah kita, ya dilipat gandakan lagi pahala dari amalan solih kita. Baik akhwati, tidak diragukan lagi bahwa di antara kita para muslimah, keberadaan seorang teman itu sangat berpengaruh, baik dalam hal-hal yang negatif maupun yang positif. Bila teman kita memiliki motivasi yang tinggi, maka motivasi kita biasanya ikut meningkat. Bila teman kita memiliki motivasi yang lemah, melemah pula motivasi kita. Nah, oleh karena itu, kita harus kritis dalam memilih teman yang membersamai kita dan juga menjauhi teman yang suka merintangi dan menjauhkan diri kita dari kebenaran. Ya, kita memang harus memilih mana yang membuat kita selalu ingat kepada Allah dan mana yang melalaikan kita dari Allah. Seperti seorang ulama yang pernah membuat sebuah quotes, ya, sebuah komentar. Persahabatan itu ada 3, yakni persahabatan seperti udara, persahabatan seperti sebuah obat, dan persahabatan seperti sebuah penyakit. Persahabatan yang seperti udara adalah persahabatan yang pasti dibutuhkan oleh siapapun. Persahabatan yang bisa mendorong seseorang untuk lebih dekat kepada Allah dan dapat membuat seseorang itu makin banyak berzikir, semakin suka berzikir kepada Allah. Itu persahabatan seperti udara. Kemudian yang kedua, persahabatan yang diibaratkan seperti obat, ya, adalah persahabatan dengan orang-orang penting, ya, yang mana seseorang akan membutuhkannya saat ia memiliki keperluan tertentu, hajat tertentu kepada orang tersebut. Contohnya, persahabatan dengan tukang jahit, ya, persahabatan dengan tukang roti misalnya, ya, atau pembuat makanan, persahabatan dengan tukang makan, ya, tukang makan itu makanan maksudnya, ya, tukang pembuat makanan, ya, dan seterusnya. Nah, adapun persahabatan yang diibaratkan seperti sebuah penyakit itu adalah persahabatan dengan orang yang dapat memberi mudarat pada diri kita. Ya,
Jadi dia justru bisa mendekatkan diri kita ke neraka dan dapat menggiring kita menuju kebinasaan ya di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagian ulama menjelaskan, bila engkau melihat seorang laki-laki menyepelekan kewajibannya kepada Allah, maka janganlah sekali-kali menjadikannya sebagai teman. Nah, ini sebetulnya sederhana ya, ungkapan yang sederhana sekali, tapi mengandung makna yang begitu luas ya. Bila kita melihat seseorang di antara kita melalaikan kewajibannya kepada Allah, misalnya apa? Misalnya teman kita, padahal ia tidak sedang haid, namun dia melalaikan kewajibannya. Dia nggak mau sholat misalnya ya. Maka jangan jadikan ia sebagai sahabat. Ya, jangan jadikan ia sebagai teman baik kita. Ya, maka mungkin ia akan lebih tepat jadi tempat kita berdakwah, kita mengingatkannya. Ya, karena apa? Karena agama ini isinya adalah nasihat. Maka nasihat sekecil apapun, kalau kita mau nasihati orang lain, nggak perlu nunggu kita sempurna dulu, karena kita nggak akan pernah sempurna. Maka apa yang kita tahu, apa yang kita dapat ilmunya dari sebuah majelis, maka sampaikanlah. Sampaikan. Yang tentunya dengan redaksi yang baik, ya, dengan tutur kata yang baik, dan sampai mana batasannya? Hanya menyampaikan saja. Jadi tugas kita hanya menyampaikan. Insya Allah. Jadi akhwati, kita harus waspada ya terhadap teman bergaul yang mungkin secara tampilan dia sudah syar'i misalnya ya. Namun ternyata banyak kewajiban yang ia lalaikan misalnya. Mungkin dari kewajibannya kepada Allah ataupun dari perkataannya yang mungkin kita dengarnya ternyata misalnya suka membuka aib orang. Maka hati-hati di sini ya, kita sudah susah payah ya, susah payah menggenjot motivasi kita, dan kemudian saat kita punya teman ya yang menawarkan membuka pintu gibah misalnya ya, kemudian kita terjebak di dalamnya, kita ikut asyik ngobrol. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita terhindar dari pertemanan, pergaulan yang justru menjerumuskan diri kita kepada kelalaian, bahkan kepada kebinasaan di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menata diri kita, menata hati kita, menata waktu kita untuk beribadah. Semoga Allah selalu memudahkan, dan semoga kita semua nanti akan dijemput oleh Allah dalam keadaan terus-menerus beribadah. Semoga Allah mampukan kita untuk istiqomah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita dongkrak lagi semangat kita ya, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.